kasus kekerasan di Indonesia masih menjadi perhatian serius secara nasional. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, Pusiknas, Polri, sepanjang 2025 tercatat 45.165 kasus penganiayaan di seluruh Indonesia. Angka ini menempatkan penganiayaan sebagai salah satu kejahatan konvensional terbanyak, bahkan berada di posisi ketiga secara nasional. Ironisnya, banyak kasus terjadi di lingkungan terdekat, mulai dari hubungan suami istri, orang tua dan anak, hingga relasi pacaran yang berujung kekerasan. Terbaru, publik kembali dikejutkan oleh kasus penembakan seorang mahasiswi oleh mantan kekasihnya di kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang menambah daftar panjang kekerasan dalam relasi personal. Berikut fakta-fakta kasus mahasiswi ditembak mantan pacar di Samarinda, dirangkum tribunnews.com, Rabu, 16 Juni 2026 sedih. Video kejadian viral. Video detik-detik kejadian yang menimpa mahasiswi berinisial LA, 20, sempat rekam kamera CCTV lalu viral lewat media sosial, seperti diunggah akun Instagram Polsek_Samarinda_Ulu. Pada awalnya memperlihatkan suasana sepi di kawasan Jalan P. Suryanata, Perumahan Graha Indah, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, pada Jumat, 12 Juni 2026, sekira pukul 22.25 WITA. Kala itu baru saja tiba di rumahnya, sepulang kuliah. Sedangkan daerah asalnya dari Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. LA tidak sadar sedari tadi sudah diintai oleh mantan pacarnya, mahasiswa berinisial MZF. Pemuda 22 tahun itu juga berasal dari satu daerah dengan korban. Pelau MZF dengan tega menembak kepala LA menggunakan senapan angin. Tolong, jeritan pilu terdengar dari rekaman CCTV. Usai melakukan aksinya, pelaku yang memakai pakaian serba hitam kabur dengan berjalan kaki. Hingga Rabu, 17 Juni 2026. Video tersebut sudah ditonton ribuan kali. Warganet ikut meramaikan dengan berbagai komentarnya. Pelaku ditangkap. Usai kejadian, ayah korban bernama Suryanto, 56, melaporkan peristiwa itu ke Polsek Samarinda Ulu. Petugas bergerak cepat dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, mengecek CCTV, dan memintai keterangan saksi-saksi. Hasilnya mengarah ke nama MZF. Pelaku akhirnya bisa diringkus oleh unit reskrim Polsek Samarinda Ulu 4 jam setelah kejadian, pada Sabtu dini hari, 13 Juni 2026, sekitar pukul 2 WITA. Ia bersembunyi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Sementara korban mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang sebelah kiri dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kini, kondisi korban sudah mulai membaik. Motif pelaku gara-gara sakit hati. Panit 1 Reskrim Polsek Samarinda Ulu, Ibda Eri Irawan membenarkan telah menangkap pelaku. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan menggunakan senapan angin terhadap korban. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 pucuk senapan angin rakitan jenis CPC 4000, wadah berisi amunisi, 1 amunisi bekas tembakan, sepasang sarung tangan medis, jaket hitam, celana panjang hitam, serta hasil visum et repertum korban. Ditanya motif, Ibda Eri menyebut pelaku tidak terima diputuskan hubungan oleh korban. Sebelum kejadian, keduanya menjalin kasih sebelum akhirnya kandas di tengah jalan. Laki-lakinya tidak mau, ditambah ada kata-kata dari korban yang dinilai menyakitkan hati pelaku. Jadi memang ada unsur kesengajaan akibat sakit hati tersebut, ujarnya, dikutip dari tribunkaltim.co. Ibda Eri melanjutkan, korban tidak terluka parah.
Beruntung, peluru tidak bersarang di tengkoraknya. Cuma meleset atau tidak sampai menembus tulang tengkorak, tandasnya.